Kak, walaupun Anda tidak setuju bahkan jika Anda menentangnya, tapi pada akhirnya mereka akan tetap bersama. Karena takdirlah yang akan terus mempersatukan mereka, baik dulu, sekarang maupun di masa depan, Liliana berucap dengan pandangan menerawang jauh. Apa maksud perkataanmu, Liana? Liana, kenapa kau berbicara seperti itu, dan apa tadi, takdir kamu bilang? Takdir seperti apa yang kau maksud? Apa mereka pernah bertemu sebelumnya? Kenapa aku tidak pernah tahu? Dan kenapa kau tidak memberitahuku? Alexander yang penasaran pun terus mengajukan banyak pertanyaan kepada istrinya. Istrinya hanya tersenyum mendengar rentetan pertanyaan yang suaminya lontarkan. Dengan masih tersenyum Liliana berkata, apa Anda mengingat saat Jasmine dilahirkan? Dan saat itu dokter mengatakan kondisi Jasmine lemah dan bahkan dia harus dirawat? Iya, aku sangat mengingatnya kenangan pahit itu, di mana bayi mungilku harus dirawat, sementara aku sibuk dengan pemakaman, dan kau sendirian yang menjaganya, ucap Alexander dengan suara serak menahan tangis mengingat kejadian dulu. Liliana meraih tangan suaminya dan menggenggamnya erat, menyalurkan kekuatan untuknya, sambil berkata, di saat itulah takdir pertemuan mereka dimulai. Anda tidak tahu karena saat itu Anda sedang mengurus pemakaman. Flashback. Di taman sebuah rumah sakit, seorang anak lelaki mengenakan seragam pasien, diperkirakan berusia 12 tahun mengamuk, menangis bahkan berteriak kepada perawat. Lepaskan aku. Aku harus mencari adikku, dia pasti menungguku. Cepat lepaskan. Berontak anak itu. Tuan muda, Anda tidak boleh seperti itu, Anda harus menerima kenyataan bahwa adik Anda tidak bisa diselamatkan. Ayo kami antarkan kembali ke ruang rawat. Sudahlah, lepaskan saja. Dia juga tidak akan bisa pergi, daripada tubuhmu penuh luka sepertiku karena anak itu, ucap salah satu perawat yang ada di sana sambil memperlihatkan lengannya yang penuh bekas cakaran dan gigitan anak laki-laki tersebut saat memberontak tadi. Akhirnya mereka yang sedari tadi memegang kedua tangan anak laki-laki itu pun terpaksa melepaskan. Benar, setelah dilepaskan, anak laki-laki itu hanya bisa menyeret tubuhnya, kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Kenapa kalian mematikan lampunya? Cepat nyalakan kembali. Di sini sangat gelap, aku tidak bisa melihat apapun. Teriaknya frustasi. Merasa tidak tega, perawat yang lain menghampiri dan mencoba membantu anak lelaki itu bangun, untuk mendudukkan kembali di kursi rodanya. Tapi, saat baru menyentuh tangannya, dengan kasar anak lelaki itu menepis bantuan dari perawat itu. Jangan menghalangiku. Cepat nyalakan saja lampunya, agar aku bisa melihat, aku bisa pergi sendiri. Ucap anak lelaki itu masih dengan berteriak. Dan semua itu tidak luput dari penglihatan Liliana saat melewati tempat itu. Dengan langkah tegap Liliana mendekat ke arah kerumunan. Karena kejadian itu, tidak hanya disaksikan beberapa perawat tapi disaksikan banyak orang yang ada di sana. Liliana bertanya pada salah satu perawat, apa yang terjadi? Anak ini terus memberontak ingin pergi nyonya, dia baru saja mengalami kecelakaan, dia berhasil diselamatkan, sementara sopirnya meninggal di dalam mobil yang meledak, bahkan jasadnya hancur, dan adiknya tidak ditemukan di lokasi kejadian, mungkin jasadnya ikut lenyap bersama api yang melahap mobil itu, perawat menjelaskan dengan iba. Sepertinya dia belum bisa menerima kenyataan itu. Dia terus berteriak ingin pergi dari sini untuk mencari adiknya, tapi apa? Tanya Liliana penasaran. Tapi dokter mengatakan bahwa kakinya lumpuh dan selain itu juga dia tidak bisa melihat nyonya. Semua orang di sana berbisik-bisik, ada yang merasa iba, ada pula yang secara terang-terangan menghinanya. Kasihan sekali anak itu. Iya, tapi, lihatlah dia anak yang angkuh dan kasar. Padahal katanya buta tapi masih bersikeras akan pergi sendiri. Hanya bisa merepotkan orang saja. Kalian tahu dia itu putra pertama keluarga Anderson. Iya, aku tahu, katanya dia sengaja membuat adiknya meninggal, dia ingin mendapatkan semua harta. Masih kecil saja sudah serakah. Dia pasti hanya berpura-pura. Begitulah perkataan yang terus masuk ke indera pendengaran Liliana. Lebih baik suntikan obat penenang saja, biar kita bisa membawanya kembali ke ruang rawat, ucap perawat yang tadi menyuruh melepaskannya. Tapi, sudahlah, tidak apa-apa, bukannya tadi juga Tuan Besar Anderson berkata seperti itu? Apa kau tidak mengingatnya? Memangnya apa yang dikatakan Tuan Besar Anderson? Tanya perawat yang lain. Kemarin sebelum pergi beliau berpesan, jika sewaktu-waktu putranya itu mengamuk, kita bisa memberinya obat penenang agar dia tidak membuat keributan. Ya sudah, kalau seperti, yang penting keluarganya sendiri sudah memberikan izin. Kemudian perawat tadi mengambil suntikan dan memasukkan obat.
Saat perawat itu akan menyuntikkan ke lengan Stefano, seorang wanita berteriak, "Stop, apa yang kalian lakukan?" Semua orang pun serempak menoleh ke arah sumber suara. Dapat mereka lihat wanita cantik putih, rambut hitam panjang, diperkirakan berusia 22 tahun. Wanita itu adalah Liliana. Dengan ditatap semua orang, Liliana melangkah. Liliana terus berjalan mendekat ke arah anak laki-laki itu. Ketika sudah berdiri tepat di samping anak itu, Liliana berbalik menatap semua orang dan berkata dengan lantang, "Untuk apa kalian semua masih berada di sini? Apakah ini menjadi tontonan yang menyenangkan untuk kalian? Bukannya membantu menenangkan kalian justru sibuk bergosip dan hanya melihatnya saja? Apakah kalian benar-benar manusia? Dasar orang gila. Kenapa dia berteriak kepada kita, dan apa tadi katanya membantu menenangkan, yang benar saja? Itu semua bahkan tidak ada urusannya dengan kita, bahkan ayahnya sendiri juga tidak mempedulikannya." Jawaban seperti itulah yang Liliana dengar. Liliana menggenggam kedua tangannya erat dan berteriak, "Bubar, pergi kalian semua. Dia benar-benar gila, ayo kita pergi." Dan satu persatu dari mereka meninggalkan tempat itu. Sejak kejadian itulah Stefano Anderson menjadi bahan hinaan orang-orang. Liliana menjatuhkan tubuhnya, melipat kedua kakinya di samping anak laki-laki itu duduk bersimpuh. Dengan lembut dia menarik anak itu ke dalam pelukannya dan berkata, "Sudahlah, biarkan mereka dengan perkataan mereka, tidak perlu kau dengarkan, mereka tidak merasakan apa yang kau rasakan hingga mereka berbicara seperti itu. Menangislah, jika ingin menangis. Anak laki-laki tidak akan terlihat lemah hanya karena menangis, karena memang ada saatnya laki-laki bisa menangis. Sekarang menangislah sepuasmu, setelah itu kau harus berjanji pada dirimu sendiri, setelah kau puas menangis kau akan bangkit menjadi laki-laki yang kuat dan tangguh, hingga pada saat itu orang-orang tidak akan berani menghinamu. Orang-orang akan berpikir dua kali jika ingin bicara tentang keburukanmu." Awalnya Stefano kecil memberontak di pelukan Liliana, tapi setelah mendengar kata demi kata dari ucapan wanita yang memeluknya itu, Stefano melemah, dia tidak lagi memberontak, dan dia mulai menangis lagi, bahkan meraung dengan begitu kencangnya, terdengar pilu dan sangat menyayat hati setiap orang yang mendengarnya. Liliana terus menepuk-nepuk punggung Stefano pelan. Tak berselang lama tangis Stefano meredah dan hanya masih terdengar sedikit isakan. Setelah Stefano mulai merasa tenang, Liliana mengendurkan pelukannya, dan menatap wajah Stefano yang dipenuhi air mata, kemudian mengusapnya dengan tangan. "Apa sekarang sudah merasa lebih baik?" tanya Liliana kemudian. Stefano hanya mengangguk mengiyakan. "Ayo Bibi antar ke kamarmu." Liliana kemudian berdiri, dan membantu Stefano untuk duduk di kursi rodanya. Salah satu perawat mendekat, dan menawarkan diri, "Biar kami saja nyonya." Dengan tegas Stefano menolak perawat itu, "Tidak mau, aku mau sama Bibi." "Tapi Tuan Muda." Liliana kemudian memberi isyarat kepada perawat untuk membiarkan dirinya yang membawa Stefano. Liliana mendorong kursi roda Stefano menuju kamarnya. Setelah sampai di kamar rawat Stefano, begitu masuk ke dalam, Liliana tidak menemukan siapapun. Dia memutar tubuhnya dan kemudian duduk di depan Stefano yang masih berada di kursi roda. Dia mengelus lembut rambut Stefano. Sedangkan Stefano hanya diam saja. Satu yang dirasakannya begitu nyaman, layaknya mendapat sentuhan dari ibunya yang sudah lama tidak dia dapatkan. Dengan suaranya yang begitu lembut, Liliana berucap, "Siapa namamu sayang?" Stefano tidak menjawab. Kemudian Liliana bertanya lagi, "Apa tidak ada yang menemanimu di sini?" Lagi dan lagi Stefano tidak menjawab. Liliana menghela nafas berat menghadapi anak yang baru ditemuinya ini, dia benar-benar anak yang tertutup. Mengingat perkataan orang-orang tadi, akhirnya Liliana berkata, "Setidaknya jika memang orang tuamu sedang berduka karena kepergian adikmu, harusnya mereka tetap memperhatikan anak yang lainnya, bukan menelantarkanmu dan membiarkanmu sendiri di sini. Paling tidak mereka bisa menyuruh orang untuk menjagamu. Kedua orang tuamu merupakan orang kaya di negeri ini. Tidak sulit bukan hanya untuk membayar satu saja perawat. Bagaimanapun kamu masih kecil, kamu tidak bisa mengurus semuanya sendiri. Apalagi melihat kondisimu yang seperti ini. Benar-benar orang tua yang tidak bertanggung jawab. Bibi tidak mengenal orang tuaku. Bibi tidak boleh menjelek-jelekan orang tuaku. Mereka sayang padaku dan mereka juga memperhatikanku. Mereka juga orang yang bertanggung jawab, tidak seperti yang Bibi katakan." Dengan marah Stefano menjawab ucapan Liliana. "Kenapa dari tadi Bibi bertanya kamu hanya diam saja, tapi sekarang di saat Bibi berbicara tentang orang tuamu, dengan berapi-api kamu menjawab pertanyaan Bibi?" "Maafkan Bibi, Bibi hanya ingin mendengarmu berbicara, dan Bibi berhasil bukan?"
Kamu benar-benar anak yang baik, orang tuamu akan bangga memiliki anak sepertimu. Dan semoga orang tuamu segera menyadari anak baik sepertimu sayang, lanjut Liliana dalam hati. Vano juga berharap seperti itu Bibi, jawab Vano dalam hati. Sekarang jawab pertanyaan Bibi, siapa namamu? Dan apa kamu sendirian di sini? Namaku Stefano, Bibi bisa memanggilku Vano. Vano tidak sendiri, Vano ditemani Bibi Lu, tapi Bibi Lu ada urusan, dan akan kembali lagi nanti. Maukah kau ikut dengan Bibi menemui seseorang? Vano hanya diam saja. Melihat itu pun, Liliana berdiri dan mengatakan, ya sudah kalau tidak mau, Bibi pergi dulu, kamu istirahat, nanti Bibi panggilkan perawat untuk membantumu sekaligus memasang infus yang tadi kamu lepaskan. Begitu sampai ke pintu dan hendak membukanya terdengar suara Stefano memanggilnya, Bibi. Liliana pun menoleh dan tersenyum, ya walaupun Stefano tidak bisa melihat senyumnya itu. Vano mau, Vano ingin ikut dengan Bibi, tapi Vano takut orang itu yang tidak mau bertemu Vano, lanjutnya setelah cukup lama terdiam. Dia pasti senang bertemu denganmu. Benarkah Bi? Tentu saja. Ayo kita ke kamarnya. Sesampainya di sebuah kamar rawat bayi, mereka masuk. Perawat yang menjaga bayi itu langsung menoleh ketika terdengar suara pintu yang terbuka. Vano tunggu di sini sebentar ya. Iya Bi. Nyonya sudah kembali. Setelah kenyang putri Anda langsung tertidur, beritahu perawat tadi. Apa waktu tadi kutinggalkan dia rewel? Tidak sama sekali Nyonya, sepertinya jika nanti dia sudah besar akan menjadi anak yang kuat dan tangguh. Tentu saja, dia akan seperti ibunya, jawab Liliana sambil tersenyum dan mengelus pipi bulat putrinya. Kemudian melihat ke arah Vano dan mendekat. Vano lukanya diobati dulu ya. Biar perawat yang membantu. Tidak mau Bibi, Vano takut. Tidak apa-apa, sakitnya hanya sebentar, bukankah kau ingin menjadi kuat dan tangguh? Jadi kau tidak boleh takut, oke? Tolong bantu obati ya sus. Sepertinya tadi Vano melepas paksa infusnya, ucap Liliana sambil melihat luka pada punggung tangan Stefano. Baik Nyonya. Kemudian perawat itu mengobati luka Stefano dan setelah selesai dia pun segera meninggalkan tempat. Bibi, apa orang yang akan bertemu Vano juga dirawat di sini? Iya nak, tapi sepertinya dia masih tertidur pulas. Baru saja Liliana mengatakan itu tiba-tiba. Oek, 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 terdengar suara tangis bayi menggema di ruangan itu. Wah putri cantik ibu terbangun ternyata. Apa putri ibu tahu jika ada kakak tampan yang datang, ucapnya sambil mengangkat bayi itu. Ayo kita temui kakak tampan, kemudian Liliana menggendong putrinya ke arah sofa dekat dengan kursi roda yang diduduki Vano. Setelah duduk dan memangku bayi mungil itu, lalu menepuk pelan sampai bayinya tenang. Liliana meraih tangan Stefano kecil yang tadi sudah dibersihkan dan diobati. Dengan lembut Liliana berkata, coba Vano pegang tangan ini, bayi ini juga kehilangan cahayanya, bayi ini kehilangan orang yang menyayanginya, dan kini dia sakit, jadi Vano jangan merasa kalau Vano hanya sendirian. Liliana menatap bayinya dengan pandangan sendu. Bayi mungil itu kemudian menggenggam tangan Vano erat. Vano tersenyum untuk pertama kalinya. Bibi, lihatlah dia menggenggam tangan Vano, ucapnya dengan semangat, kemudian dia berkata lagi, tangannya kecil sekali Bibi. Berarti putri Bibi senang bertemu dengan Vano, ucapnya dengan tersenyum. Sebenarnya Liliana merasa aneh dan berkata dalam hati, bukankah jika dia putra pertama keluarga Anderson, berarti dia mempunyai dua adik? Kenapa dia seperti baru pertama kalinya melihat bayi? Ah sudahlah, itu tidak penting. Tangannya lembut sekali Bi, apa dia cantik? Sayangnya, Vano tidak bisa melihatnya, ucapnya lirih. Tentu saja, putri Bibi cantik. Coba Vano pejamkan mata, walaupun Vano tidak bisa melihat tapi Vano bisa merasakannya. Vano pun kemudian mengikuti apa yang dikatakan Liliana. Apa yang bisa Vano lihat setelah memejamkan mata? Vano melihat seperti ada cahaya Bi, jawabnya tersenyum. Kemudian tangan bayi mungil yang satunya terbebas pun kemudian memegang pipi Vano. Vano merasakan sentuhan yang lembut selain sentuhan ibunya. Lalu tangan kecil itu ditangkap Vano segera masih dengan memejamkan matanya. Vano ikut menyentuh tangan kecil itu yang masih berada di pipinya. Pelan-pelan Vano membuka matanya, dia terus mengerjapkan matanya tak percaya. Bibi. Panggilnya, kemudian dia meneteskan air matanya kembali. Vano kenapa menangis, apa ada yang sakit? Tanya Liliana khawatir.
Dengan posisi yang sama masih dengan menggenggam tangan mungil itu, Vano berkata masih dengan air mata yang menetes di kedua pipinya dan senyum yang kini tercetak jelas di bibirnya. Bibi, Vano bisa melihat Bi, Vano melihat putri Bibi, Vano melihat bayi cantik ini, Vano juga melihat Bibi. Vano dengan perasaan yang teramat bahagia menciumi seluruh wajah bayi mungil itu. Flashback off.